Kali ini Pak Cahyadi benar-benar sudah mulai terbuka lebar-lebar. Setelah di mana akhirnya Pak Cahyadi sendiri mengetahui kalau ternyata Andra yang sudah mengkhianati Trian selama ini. Bahkan bukti-bukti pun benar-benar sudah dipegang oleh Trian saat ini. Dan ternyata semua kejahatan dan kelicikan dari Andra kali ini benar-benar tak bisa dimaafkan lagi. Ulah dan perbuatan dari Andra saat ini memang sudah sangat keterlaluan. Andra benar-benar harus mendapatkan ganjaran. Ia pun harus benar-benar ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena seperti kita lihat, ternyata penurunan pemasukan uang yang selama ini benar-benar dilipatkan oleh Andra. Ternyata Andra inilah yang menjadi biang keroknya di dalam perusahaan tersebut. Sehingga Pak Cahyadi tak segan-segan melaporkan Andra dan menjebloskan Andra ke dalam sebuah penjara. Akibat dan ulah perbuatannya yang kali ini benar-benar sudah tidak dapat ditoleransi kembali. Yang ini akan menjadi penyawat bagi Pak Cahyadi sendiri dan bisa membuka mata lebar-lebar. Kalau selama ini Trian tidak pernah melakukan kesalahan dan ternyata saudara tirinya lah yang sudah berusaha mencoba untuk mengkhianati Trian. Dan mungkin memang kita di sini benar-benar akan menyaksikan bagaimana Pak Cahyadi sangat begitu murka, emosi yang benar-benar tak bisa terbendung lagi setelah mengetahui kalau ternyata Andra adalah sosok pengkhianat di dalam keluarganya. Dan mungkin Pak Cahyadi juga di sini benar-benar akan segera menjebloskan Andra ke dalam sebuah penjara. Dan ini akan menjadi salah satu bukti kuat bagi Trian untuk membocorkan rahasia besar Andra. Lantas bagaimanakah alur cerita dalam episode mendatang yang akan terjadi? Sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Di adegan awal nampaknya kita pun diperlihatkan bagaimana momen-momen kebersamaan Adila dan juga Trian. Dimana pada saat itu Trian benar-benar terkejut ketika melihat Adila yang baru saja datang karena Adila sempat menggunakan masker wajah. Trian pun benar-benar sangat begitu kaget melihat Adila sehingga ia pun mengeluarkan jurus pencak silatnya, yaitu jurus macan akar pembelah kelapa dugan. Dan di sini sepertinya Trian benar-benar sangat begitu kaget sekali melihat sang istri yang sudah dibalur-balur dan sudah dilapisi dengan masker wajah. Di sisi lain, mungkin kita sudah tak asing lagi dengan si Lukas ataupun si Reno lah ataupun si Bara lah yang saat ini sepertinya Lukas ini sudah mengetahui rahasia besar dari Dokter Rama. Ia pastinya benar-benar sangat begitu panik sekali. Bahkan si Lukas ini mempunyai satu niat dan tujuannya, hanya ingin menghancurkan Rama. Namun sebelum lama hancur, di sini ia akan memoroti harta kekayaan dari Dokter Rama dengan cara memanfaatkan jurus tersebut karena rahasia besar dari Rama saat ini benar-benar dipegang rapat-rapat oleh Lukas ataupun si Reno. Akhirnya di sini Dokter Rama pun mempunyai pemikiran jernih. Ia akan berkata sejujurnya kepada Adila. Kalau selama ini orang yang sudah mencelakai Kamal bukanlah orang lain ataupun Trian, ternyata selama ini adalah dirinya. Sebelum orang lain yang memberitahunya. Di sini apakah Rama benar-benar akan mengatakan sejujurnya ke hadapan keluarga dari Adila? Karena kalau ada pengakuan ini semuanya dari Dokter Rama, tentu Budini akan sangat dibuat malu besar. Ia selama ini selalu menuduh
dan selalu menyudutkan kalau Trian adalah pelaku dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Kamal, adik kandung dari Adila. Dan memang kita semua di sini benar-benar dikejutkan juga dengan adegan dan momen-momen yang penting banget nih guys, dimana Pak Cahyadi benar-benar sangat begitu pusing karena setelah rapat mimbar kemarin ternyata Pak Cahyadi di sini benar-benar mengalami kerugian yang cukup lebih besar. Pak Cahyadi kali ini selalu menyalahkan Trian, namun Trian merasa ada yang janggal dengan adanya tanda tangan yang sempat mendapatkan pengeluaran tersebut. Setelah di cross check kembali antara Trian dan juga Bimo, di sini mereka akan mengusut tuntas siapakah pelaku yang sudah mensabotase semuanya. Dan memang pada saat itu mungkin benar apa yang dikatakan dalam sebuah peribahasa, sepandai-pandainya orang bisa menyebutkan bangkai, pasti akan tercium juga. Dan seperti inilah akhirnya Andra benar-benar terciduk juga karena orang suruhannya ini sempat dijebak oleh Bimo. Akhirnya orang suruhan dari Andra ini mengaku kalau dirinya adalah orang bayaran yang sempat dibayar oleh Andra. Ia terpaksa melakukan itu semua lantaran karena ia butuh biaya untuk pengobatan istrinya yang saat itu telah terbaring lemah di dalam rumah sakit karena mengalami penyakit serangan jantung. Hingga ia pun benar-benar terpaksa. Akhirnya setelah mendengar pengakuan ini, Trian pun merasa iba dan ia malah justru mendapatkan bonus dari Trian. Yang penting, di sini orang tersebut bisa mengaku kalau Andra adalah orang yang selama ini benar-benar menyuruh dirinya. Dan akhirnya, Trian pun berhasil merekam semua pembicaraan dari orang tersebut. Akhirnya di sini Pak Cahyadi benar-benar sangat begitu terkejut. Karena selama ini orang yang selalu dipercaya oleh Pak Cahyadi yaitu Andra. Mungkin kita sudah mengetahui sendiri Pak Cahyadi ini benar-benar merasa tidak percaya terhadap Trian sebagai CEO di perusahaan tersebut. Namun kali ini Pak Cahyadi benar-benar merasa dikhianati. Dan begitu pun juga dengan Trian. Ternyata selama ini ada udang di balik batu. Musuh dalam sempak. Ternyata selama ini Andra dan pelaku utamanya, biang keroknya. Bahkan Pak Cahyadi tak segan-segan langsung saja menjebloskan Andra ke dalam sebuah penjara akibat pengkhianatannya selama ini terhadap keluarganya. Lantas, bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya besok maghrib. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.